Alam semesta beroperasi di bawah hukum-hukum universal yang tak terlihat namun memengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Salah satu hukum paling mendasar dan transformatif adalah prinsip perubahan identitas. Ini bukan hanya tentang mengubah tindakan atau kebiasaan Anda, melainkan perubahan siapa Anda di dalam, inti terdalam dari diri Anda. Identitas Anda adalah landasan realitas pribadi Anda. Bagaimana Anda memandang diri sendiri menentukan keputusan yang Anda ambil, peluang yang Anda ciptakan, dan batasan yang Anda lepaskan atau justru pertahankan. Masyarakat sering mendorong kita untuk fokus pada apa yang kita lakukan atau apa yang kita miliki, namun esensi dari perubahan sejati selalu berakar pada siapa Anda menjadi. Ketika Anda mengubah identitas inti, realitas di sekitar Anda ikut berubah secara alami. Anda tak perlu memaksa atau berjuang, karena dunia eksternal adalah pantulan dari perubahan yang terjadi dalam diri Anda. Gagasan bahwa realitas berubah seiring dengan perubahan identitas bukanlah hal baru. Filsafat Hinduisme mengajarkan bahwa individu tidak dapat sepenuhnya memahami keberadaan sejati tanpa terlebih dahulu melepaskan identitas palsu yang terkait dengan ego dan dunia material. Konsep seperti Atman, diri sejati atau jiwa, hanya bisa diakses ketika kita menanggalkan identitas yang terbentuk oleh keinginan duniawi dan ekspektasi eksternal. Kepercayaan Mesir kuno juga mencerminkan konsep serupa. Dalam tradisi mereka, manusia dianggap memiliki beberapa aspek jiwa yang kompleks, termasuk Ka, energi vital, dan Ba, jiwa individu yang hidup setelah kematian. Agar seseorang mencapai harmoni spiritual, mereka harus bertransformasi dan menyatu dengan identitas ilahi mereka. Ini menggambarkan perjalanan untuk melampaui batasan diri dan menyatu dengan potensi tertinggi yang sudah ada dalam diri setiap orang. Hidup kita seringkali terasa seperti aliran peristiwa yang tidak dapat kita kendalikan, tetapi sebenarnya, kisah hidup kita dapat diubah, bukan dengan mengubah peristiwa, melainkan dengan mengubah siapa kita dalam setiap peristiwa. Misalnya, seseorang yang selalu melihat dirinya sebagai orang yang tidak beruntung, akan terus menarik situasi yang memperkuat identitas tersebut. Sebaliknya, ketika mereka mulai mengidentifikasi diri sebagai orang yang berdaya dan berkelimpahan, mereka akan mulai menemukan jalan keluar dari masalah dan melihat peluang di mana sebelumnya hanya tampak kesulitan. Dengan mengubah identitas Anda dapat menulis ulang narasi hidup Anda. Tidak ada yang tetap. Kisah yang Anda ceritakan kepada diri sendiri bisa diubah kapan saja. Dan ketika narasi internal ini berubah, hidup Anda pun berubah, bukan karena keberuntungan atau kebetulan, tetapi karena dunia luar hanyalah bayangan dari dunia batin Anda. Perubahan identitas bukan hanya tentang tampil berbeda atau melakukan sesuatu yang baru, tetapi tentang menjadi versi otentik diri Anda yang telah lama terkubur di balik pengkondisian sosial dan ekspektasi eksternal. Alam semesta merespons dengan tepat kepada siapa Anda memilih untuk menjadi, bukan kepada siapa Anda berpura-pura menjadi. Dengan kata lain, jalan menuju transformasi bukanlah menemukan sesuatu yang baru, melainkan melepaskan apa yang bukan diri Anda. Perubahan ini bukan tentang berpura-pura menjadi seseorang yang berbeda, tetapi tentang mengingat siapa diri Anda sebenarnya, identitas yang selaras dengan esensi terdalam Anda dan terhubung dengan alam semesta. Setiap kali Anda melepaskan keyakinan dan pola pikir lama yang tidak lagi melayani Anda membuka ruang bagi identitas baru untuk berkembang. Ini adalah proses yang tidak selalu mudah, tetapi sangat mungkin. Dan ketika Anda berhasil mengubah siapa Anda di dalam, Anda akan menyadari bahwa tidak ada batasan bagi apa yang dapat Anda ciptakan di dunia luar. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali diajarkan untuk menjadi lebih baik, lebih percaya diri, lebih pintar, lebih sukses, lebih menarik. Daftar ini tampaknya tak pernah berakhir. Tetapi apakah perubahan sejati berarti menjadi seseorang yang berbeda dari diri Anda saat ini? Ataukah itu tentang menyelaraskan diri Anda dengan esensi terdalam Anda, dengan siapa yang seharusnya Anda jadi sejak awal?
Pertanyaan ini membawa kita ke salah satu paradoks terbesar dalam hidup. Transformasi sejati bukanlah tentang menjadi sesuatu yang baru, tetapi tentang kembali kepada diri Anda yang paling otentik. Dalam dunia yang dipenuhi pesan motivasional dan tekanan masyarakat, ada sebuah jebakan. Kita seringkali merasa bahwa kita perlu menjadi orang lain agar bisa bahagia atau berhasil. Kita mulai mengejar kualitas yang dianggap ideal oleh masyarakat, lebih percaya diri, lebih kompeten, lebih produktif, seolah-olah hanya dengan itu kita akan merasa layak. Tapi ironisnya, semakin kita mencoba menjadi orang lain, semakin jauh kita tersesat dari diri sejati kita. Transformasi sejati bukan tentang mengubah diri agar sesuai dengan standar eksternal, melainkan tentang melepaskan pengkondisian yang menutupi jati diri Anda. Ini adalah perjalanan untuk menemukan kembali diri Anda yang otentik, yang mungkin telah lama terkubur di bawah ekspektasi orang lain dan norma-norma sosial. Banyak orang merasa terjebak dalam lingkaran tak berujung mengejar tujuan-tujuan eksternal yang sebenarnya tidak memberi mereka kebahagiaan atau kepuasan sejati. Mereka mencapai kesuksesan menurut standar masyarakat, tetapi tetap merasa kosong di dalam. Mengapa? Karena tujuan-tujuan itu seringkali berasal dari tekanan eksternal, bukan dari panggilan jiwa mereka sendiri. Kepuasan sejati hanya muncul ketika Anda mengejar tujuan yang selaras dengan siapa Anda seharusnya jadi, bukan siapa yang diharapkan oleh masyarakat. Mungkin Anda tidak perlu menjadi orang yang lebih dari apapun. Mungkin Anda hanya perlu menjadi lebih autentik. Ketika Anda berhenti mengejar ekspektasi eksternal dan mulai menyelaraskan diri dengan misi jiwa Anda, kedamaian batin dan kebahagiaan mulai muncul secara alami. Alih-alih fokus pada hasil atau pencapaian, tanyakan pada diri sendiri. Bagaimana visi jangka panjang Anda membuat Anda merasa? Apakah tujuan yang Anda kejar membuat Anda merasa hidup, bersemangat, dan damai? Atau justru membuat Anda merasa tertekan dan terbebani? Ini adalah petunjuk penting. Tujuan yang benar-benar selaras dengan diri sejati Anda akan terasa seperti panggilan yang mengundang Anda untuk tumbuh, bukan seperti beban yang memaksa Anda untuk berubah. Penting untuk menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari mencapai sesuatu, tetapi dari menjadi seseorang yang selaras dengan jiwa Anda. Ketika Anda mengikuti jalan yang benar, Anda akan merasakan rasa damai, bahkan di tengah ketidakpastian. Anda akan merasa bahwa setiap langkah, bahkan yang sulit sekalipun, membawa Anda lebih dekat kepada diri sejati Anda. Langkah terbesar menuju diri sejati adalah dengan melepaskan semua keyakinan dan pengkondisian yang bukan milik Anda. Kita semua tumbuh dalam masyarakat yang memiliki aturan-aturan tak tertulis tentang siapa yang dianggap sukses, siapa yang berharga, dan bagaimana kita seharusnya menjalani hidup. Namun, kebebasan sejati hanya datang ketika Anda memiliki keberanian untuk bertanya, apakah keyakinan ini benar-benar milik saya? Merangkul keautentikan berarti berani menjadi diri Anda yang sebenarnya, bahkan ketika itu tidak sesuai dengan harapan orang lain. Ini berarti mempercayai bahwa Anda tidak perlu menjadi sesuatu yang lebih baik menurut standar eksternal. Anda hanya perlu menjadi lebih selaras dengan siapa yang Anda seharusnya jadi. Diri sejati Anda tidak pernah hilang, hanya tersembunyi di balik lapisan-lapisan pengkondisian yang perlu dilepaskan. Ketika Anda mulai menjalani hidup secara otentik, Anda akan menarik pengalaman dan orang-orang yang selaras dengan frekuensi Anda. Dunia luar akan mulai mencerminkan perubahan dalam diri Anda, dan setiap langkah yang Anda ambil akan terasa seperti langkah menuju kebebasan dan pemenuhan. Perjalanan untuk menjadi siapa yang seharusnya Anda jadi, bukanlah tentang mengejar kesempurnaan. Ini tentang mengenali siapa diri Anda di balik ilusi dan ekspektasi. Ketika Anda menemukan diri sejati dan menjalani hidup sesuai dengannya, Anda akan merasakan kebebasan dan kedamaian yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Ini bukan hanya perubahan, tetapi sebuah kepulangan, kembali kepada diri Anda yang paling murni dan paling kuat.
Dalam kehidupan sehari-hari, ada kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan kita. Kekuatan-kekuatan ini disebut pendulum, entitas kolektif yang terbentuk dari pola pikir, kelompok, atau ide-ide tertentu. Seperti bandul yang berayun bolak-balik, pendulum menarik orang ke dalam arus energinya dan menguras energi individu yang terjebak di dalamnya. Masyarakat, budaya populer, tren, bahkan drama dan gosip, semuanya bisa menjadi bentuk pendulum. Pertanyaannya adalah, apakah Anda secara sadar memilih untuk berpartisipasi dalam pendulum ini, atau Anda terbawa begitu saja? Pendulum berkembang melalui energi kolektif, terutama melalui emosi rendah seperti kemarahan, ketakutan, dan rasa malu. Setiap kali Anda terlibat dalam gosip atau merasa terseret dalam spiral pikiran negatif, Anda sebenarnya sedang memberi makan pendulum tersebut dengan energi Anda. Emosi negatif yang Anda alami bukan hanya milik Anda, mereka adalah bagian dari arus energi yang jauh lebih besar, yang menarik Anda semakin dalam ke frekuensinya. Bayangkan Anda berada di tengah sebuah kelompok yang gemar mengeluh atau menyebar gosip. Awalnya, mungkin Anda merasa hanya ikut-ikutan, tetapi tak lama kemudian, Anda akan merasa terkuras dan terbebani. Pendulum seperti ini mengambil energi tanpa memberi apapun sebagai gantinya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa terjebak dalam siklus yang membuat Anda merasa semakin lelah, pesimis, dan terputus dari tujuan sejati Anda. Namun, tidak semua pendulum bersifat negatif. Ada juga pendulum yang memberi energi dan mendukung perjalanan hidup Anda. Kelompok dengan tujuan yang konstruktif, komunitas spiritual, lingkaran pertemanan yang saling mendukung, atau proyek-proyek kreatif yang memberi makna, dapat menarik Anda ke frekuensi yang lebih tinggi. Pendulum semacam ini tidak mengambil energi Anda, tetapi justru memberi Anda dorongan dan inspirasi. Saat Anda hidup secara autentik dan selaras dengan jati diri Anda akan otomatis menarik pendulum positif. Semakin Anda menjadi diri Anda yang sebenarnya, semakin banyak orang, ide, dan kelompok yang akan mendekat untuk mendukung perjalanan Anda. Pendulum konstruktif ini tidak memaksa Anda untuk berubah menjadi seseorang yang bukan diri Anda. Sebaliknya, mereka memperkuat keberadaan Anda yang otentik dan mendorong Anda untuk tumbuh. Salah satu tanda bahwa Anda terjebak dalam pendulum negatif adalah munculnya pola pikir yang diwarnai dengan kata-kata seperti seharusnya, harus, atau wajib. Kata-kata ini adalah alarm bahwa Anda sedang mengikuti ekspektasi atau aturan yang tidak berasal dari diri sejati Anda. Pendulum negatif membuat Anda merasa tertekan untuk memenuhi standar tertentu, bahkan ketika standar itu bertentangan dengan apa yang benar-benar Anda inginkan. Misalnya, Anda mungkin merasa bahwa Anda harus sukses di usia tertentu, atau Anda seharusnya selalu bekerja keras tanpa henti. Ini bukanlah kebenaran universal, melainkan aturan-aturan yang didorong oleh pendulum sosial. Ketika Anda mulai mempertanyakan aturan-aturan ini, Anda memberi diri Anda kebebasan untuk hidup sesuai dengan ritme dan nilai-nilai Anda sendiri. Cara terbaik untuk menghindari jebakan pendulum negatif adalah dengan menjadi otentik dan sadar dalam setiap tindakan Anda. Ketika Anda mengenali siapa diri Anda dan apa yang Anda inginkan, Anda tidak mudah terseret oleh arus kolektif yang tidak selaras dengan Anda. Keautentikan memberi Anda kekuatan untuk mengatakan tidak kepada pendulum yang tidak mendukung pertumbuhan Anda dan ya kepada yang mendukung perjalanan Anda. Ingat, Anda selalu memiliki pilihan energi mana yang ingin Anda ikuti. Ketika Anda menyadari bahwa energi negatif hanyalah salah satu dari banyak opsi, Anda bisa dengan sadar memilih untuk terhubung dengan energi yang membawa Anda ke arah yang lebih baik. Setiap kali Anda membuat pilihan yang selaras dengan diri Anda memperkuat pendulum positif di sekitar Anda, dan melemahkan pendulum negatif yang mencoba menarik Anda kembali. Pada akhirnya, hidup Anda adalah tentang menjadi pemilik energi Anda sendiri. Jangan biarkan arus energi kolektif yang tidak selaras dengan diri Anda mengatur arah hidup Anda. Ketika Anda menyadari keberadaan pendulum,
Anda mendapatkan kekuatan untuk keluar dari jebakannya dan menciptakan realitas yang Anda inginkan. Alih-alih terseret oleh arus eksternal, Anda mulai bergerak dengan kesadaran dan ketenangan, membuat setiap langkah terasa berarti dan mendalam. Hindari jebakan pendulum dengan memilih dengan bijak kelompok, ide, dan emosi yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Ingat, pendulum hanya memiliki kekuatan jika Anda memberikannya energi. Saat Anda memutuskan untuk hidup secara sadar dan otentik, Anda tidak hanya membebaskan diri dari energi negatif, tetapi juga menciptakan ruang bagi pengalaman dan peluang yang benar-benar mendukung pertumbuhan Anda. Anda bukan korban arus energi eksternal. Anda adalah pencipta realitas Anda sendiri. Dalam perjalanan menuju perubahan diri dan pencapaian tujuan, banyak orang merasa seperti menjalani hidup dengan satu kaki di pedal gas dan satu kaki di rem. Ada keinginan kuat untuk maju, tetapi di saat yang sama, rasa takut, keraguan, dan ketidakpastian menarik mereka mundur. Ketidakseimbangan ini menciptakan stagnasi, keinginan untuk berkembang terkendala oleh ketakutan akan kegagalan dan kehilangan. Namun, untuk benar-benar menjadi diri ideal Anda harus melepaskan rem dan sepenuhnya melaju tanpa ragu-ragu. Perubahan sejati bukan tentang berjalan dengan hati-hati di antara zona nyaman dan ketakutan, melainkan tentang melangkah keluar dengan penuh keberanian dan keyakinan. Apa artinya hidup dengan semua gas tanpa rem? Ini adalah tentang melepas kendali diri palsu dan pengondisian eksternal yang selama ini menghalangi potensi sejati Anda. Kita semua dibentuk oleh pengaruh lingkungan, budaya, dan ekspektasi masyarakat. Pengondisian sosial menciptakan diri palsu. Identitas yang terbentuk bukan dari keinginan sejati Anda, tetapi dari apa yang menurut orang lain benar atau baik. Diri palsu ini membuat Anda menjalani hidup dengan keraguan, selalu bertanya-tanya, apakah saya cukup baik? Atau, apakah ini akan diterima oleh orang lain? Hidup dengan rem mental seperti ini menciptakan ketidakselarasan internal. Anda ingin maju, tetapi setiap langkah terasa berat, seperti ada beban yang tidak terlihat menahan Anda. Keinginan untuk memenuhi ekspektasi eksternal seringkali tidak selaras dengan kejelasan emosional Anda. Dan inilah yang menyebabkan kebingungan serta rasa frustrasi. Banyak orang membuat tujuan berdasarkan logika dan keinginan intelektual. Misalnya, saya harus sukses, atau saya harus lebih produktif. Namun, tujuan yang tidak sejalan dengan emosi dan intuisi hanya akan menciptakan perlawanan. Anda mungkin mengejar kesuksesan finansial atau status sosial karena merasa harus. Tetapi jika tujuan itu tidak membuat Anda merasa bahagia dan hidup, perjalanan Anda akan terasa hambar. Emosi adalah kompas batin Anda. Saat tujuan Anda membangkitkan rasa semangat, kepuasan, dan makna, Anda tahu bahwa Anda bergerak ke arah yang benar. Namun, saat tujuan hanya menimbulkan rasa lelah dan beban, itu pertanda Anda hidup dengan rem mental yang menahan Anda dari perubahan sejati. Kejelasan emosional adalah bahan bakar pertumbuhan. Salah satu alasan terbesar mengapa orang menahan diri adalah takut kehilangan kesuksesan yang sudah dimiliki. Ketakutan ini adalah penghambat utama bagi mereka yang berada di ambang perubahan besar. Anda mungkin merasa takut bahwa dengan melangkah keluar dari zona nyaman, Anda akan kehilangan stabilitas yang sudah dibangun. Ini adalah jebakan mental yang mengikat Anda pada masa lalu dan menghalangi kemajuan Anda. Namun, pertumbuhan hanya terjadi ketika Anda berani mengambil risiko terukur dan keluar dari pola lama. Tidak ada pencapaian besar yang terjadi di dalam batasan zona nyaman. Setiap langkah maju memerlukan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian. Ketika Anda berhenti melihat ketidakpastian sebagai ancaman dan mulai melihatnya sebagai peluang, Anda membuka pintu bagi potensi baru untuk berkembang. Maju tanpa rem berarti selaras secara internal. Ini artinya setiap pikiran, perasaan, dan tindakan Anda sejalan dengan visi dan tujuan Anda. Kongruensi adalah ketika tidak ada lagi keraguan atau konflik batin.
Anda tidak lagi memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang Anda atau merasa terikat oleh standar eksternal. Anda tahu apa yang Anda inginkan, dan Anda mengejarnya dengan penuh keyakinan. Keselarasan internal membuat perjalanan Anda lebih ringan dan terasa alami. Ketika Anda sepenuhnya selaras, Anda berhenti melawan arus dan mulai bergerak dengan aliran energi yang tepat. Tujuan Anda menjadi lebih mudah dicapai, bukan karena Anda bekerja lebih keras, tetapi karena Anda bekerja dengan arah dan niat yang jelas. Melaju tanpa rem bukan berarti Anda harus bertindak gegabah atau tanpa perencanaan. Ini tentang mengambil langkah kecil dengan konsistensi dan berani menghadapi ketidakpastian satu persatu. Setiap kali Anda memilih untuk tidak mendengarkan suara keraguan di kepala Anda sedang melatih keberanian Anda. Setiap keputusan untuk bergerak maju, meski hanya sedikit, membawa Anda lebih dekat ke diri ideal Anda. Tindakan kecil yang konsisten akan menciptakan momentum. Momentum adalah kekuatan yang membuat Anda sulit dihentikan begitu Anda mulai melaju. Pada akhirnya, Anda akan menyadari bahwa keberanian untuk maju lebih kuat daripada ketakutan untuk berhenti. Hidup dengan semua gas tanpa rem berarti menjadi pengemudi penuh dalam perjalanan hidup Anda. Anda tidak lagi membiarkan ekspektasi atau ketakutan mengendalikan arah Anda. Anda melaju dengan keyakinan penuh bahwa setiap langkah yang Anda ambil, bahkan yang tampak kecil dan penuh risiko, adalah bagian dari pertumbuhan Anda. Setiap orang memiliki momen-momen ketidakpastian, tetapi momen itu bukan alasan untuk berhenti. Keberhasilan sejati datang dari ketekunan dan keselarasan, dari berani menghadapi ketidakpastian dengan hati yang terbuka. Hidup bukan tentang menghindari risiko, tetapi tentang memilih risiko yang selaras dengan impian dan visi Anda. Melepaskan rem adalah tentang percaya pada diri sendiri dan perjalanan Anda. Ketika Anda berhenti menahan diri dan mulai melaju dengan penuh keyakinan, dunia luar akan mencerminkan perubahan itu. Anda akan merasa lebih hidup, lebih terhubung, dan lebih selaras dengan tujuan sejati Anda. Ingatlah, hidup ini bukan tentang berhati-hati sepanjang waktu, tetapi tentang menemukan keberanian untuk bergerak maju dan menikmati perjalanan. Perubahan sejati tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam diri Anda. Siapapun yang ingin menjalani kehidupan yang lebih otentik dan bermakna harus memahami bahwa realitas eksternal hanyalah cerminan dari identitas internal. Apa yang Anda alami di dunia luar, kesuksesan, kegagalan, kebahagiaan, atau kesedihan, berasal dari cara Anda mendefinisikan diri dan peran Anda dalam kehidupan. Untuk mencapai kehidupan yang memuaskan, Anda perlu menulis ulang narasi diri, bukan sekadar mengubah keadaan eksternal. Kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka mencoba memperbaiki kondisi luar, lebih banyak uang, hubungan yang lebih baik, atau prestasi yang lebih tinggi. Namun, mereka sering mengabaikan bahwa realitas eksternal hanyalah cermin dari keyakinan dalam diri mereka. Anda tidak dapat menciptakan perubahan berkelanjutan hanya dengan mengganti tujuan atau strategi. Anda harus mengubah siapa diri Anda di level terdalam. Perubahan identitas adalah tentang beralih dari pola lama yang membatasi menuju versi diri yang lebih tinggi dan otentik. Ini bukan tentang menjadi seseorang yang sepenuhnya berbeda, melainkan tentang menyelaraskan diri dengan siapa Anda sebenarnya. Diri sejati yang tersembunyi di balik topeng pengondisian sosial. Dunia Anda akan mulai berubah ketika identitas Anda berubah. Perubahan identitas bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah perjalanan bertahap, penuh refleksi, dan seringkali tidak nyaman. Ada momen ketika Anda harus melepaskan siapa Anda di masa lalu, dan merangkul ketidakpastian tentang siapa Anda akan menjadi di masa depan. Tetapi proses ini penting, karena perubahan dalam diri akan selalu tercermin dalam realitas eksternal Anda. Ketika Anda berhenti hidup berdasarkan ekspektasi orang lain dan mulai menjalani hidup dengan otentisitas, energi Anda akan berubah. Orang-orang, peluang, dan pengalaman baru yang selaras dengan diri sejati Anda akan mulai muncul,
seperti magnet yang menarik hal-hal positif ke dalam hidup Anda. Apa yang dulu tampak tidak mungkin kini terasa alami, karena Anda tidak lagi bertentangan dengan diri Anda sendiri. Kisah hidup Anda tidak ditulis dengan tinta permanen. Anda memiliki kuasa untuk mengubah narasi kapanpun Anda mau. Setiap hari adalah halaman kosong yang menunggu untuk diisi dengan keputusan baru, perspektif baru, dan tindakan baru. Dengan mengubah cara Anda melihat diri Anda dan melepaskan identitas lama yang tidak lagi melayani pertumbuhan Anda akan mulai menulis kisah hidup yang lebih memuaskan dan bermakna. Mulailah dengan mempercayai diri Anda, bukan hanya versi Anda saat ini, tetapi juga versi Anda yang berpotensi menjadi luar biasa. Anda bukanlah produk dari kesalahan masa lalu atau keterbatasan hari ini. Anda adalah makhluk dinamis yang terus berkembang, dan kisah hidup Anda adalah perjalanan tanpa batas menuju realitas yang lebih baik. Menerapkan prinsip-prinsip perubahan identitas membutuhkan kesadaran yang konstan dan keberanian untuk tetap berada di jalur, bahkan ketika tantangan muncul. Ada kalanya Anda akan tergoda untuk kembali ke pola lama atau mendengarkan suara ketakutan yang berbisik. Ini terlalu sulit. Namun, inilah momen ketika Anda perlu mengingat siapa Anda sebenarnya dan mengapa Anda memulai perjalanan ini. Perubahan sejati bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi tentang siapa Anda menjadi selama proses itu berlangsung. Setiap langkah kecil menuju diri sejati Anda adalah kemenangan. Setiap kali Anda memilih untuk tidak tunduk pada ketakutan atau pengondisian sosial, Anda menciptakan realitas baru. Setiap keputusan untuk melangkah maju, meskipun kecil, adalah tindakan keberanian yang mendefinisikan siapa Anda di masa depan. Keselarasan internal adalah kunci menuju keberhasilan dan kepuasan. Saat identitas Anda selaras dengan tindakan, tujuan, dan emosi Anda, dunia luar akan beradaptasi dengan cepat untuk mencerminkan perubahan ini. Anda akan menemukan bahwa hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan, melainkan sebuah tarian antara niat dan aliran alam semesta. Tujuan utama dari perjalanan ini bukan hanya untuk mencapai kesuksesan atau pengakuan, tetapi untuk menemukan kedamaian batin dan rasa kepuasan sejati. Ketika Anda hidup sebagai diri yang otentik, Anda tidak lagi bergantung pada validasi eksternal atau pencapaian yang dangkal. Anda akan merasa cukup karena Anda tahu bahwa Anda hidup selaras dengan tujuan dan panggilan sejati Anda. Kisah hidup Anda tidak memiliki akhir yang pasti, hanya bab-bab yang terus berubah seiring dengan pertumbuhan dan transformasi Anda. Setiap kali Anda berhasil melewati tantangan, setiap kali Anda melepaskan ketakutan, dan setiap kali Anda memilih untuk melangkah maju dengan keberanian, Anda sedang menulis ulang kisah hidup Anda. Perjalanan Anda bukan hanya tentang mencapai sesuatu di luar diri Anda, tetapi tentang menemukan diri Anda yang paling sejati di dalam. Ingatlah, Anda memiliki kuasa untuk berubah kapan saja. Anda bukanlah penonton dalam hidup Anda. Anda adalah penulis dan aktor utama dalam narasi ini. Maka, tulislah kisah yang penuh dengan keberanian, makna, dan otentisitas. Dunia akan menyesuaikan dengan siapa Anda menjadi, bukan sebaliknya. Hidup dengan diri sejati Anda adalah hadiah terbesar yang bisa Anda berikan kepada dunia. Dengan merangkul prinsip perubahan identitas, Anda tidak hanya menciptakan realitas yang memuaskan bagi diri Anda sendiri, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Perubahan Anda akan menginspirasi perubahan di dunia sekitar Anda, dan kisah hidup Anda akan menjadi contoh keberanian dan transformasi sejati. Kini saatnya Anda melepaskan siapa Anda di masa lalu, dan merangkul siapa Anda akan menjadi. Perjalanan ini adalah tentang lebih dari sekadar mencapai tujuan. Ini adalah tentang menjadi seseorang yang hidup dengan sepenuhnya. Anda telah memegang kunci untuk mengubah realitas Anda. Buka pintu itu, dan melangkahlah ke kehidupan baru yang Anda ciptakan, dengan semua gas, tanpa rem, dan tanpa keraguan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan,
Silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.